Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sebuah proyek kripto yang bernama Kernel DAO, teman-teman. Jadi kalau kita lihat Kernel DAO, ini kapitalisasi pasarnya masih sangat kecil, teman-teman. Masih ada di kisaran 29,33 juta US dollar. Jadi kita lihat ini menempati peringkat ke 523. Artinya, kalau kita lihat nilai kapitalisasi pasarnya, ini masih banyak peluang untuk pertumbuhan, teman-teman. Jadi, ini bahkan belum menyentuh angka 50 juta dolar, teman-teman. Jadi, masih ada peluang. Kemudian, kita lihat di sini, ini belum menyentuh 100 juta US dollar, apalagi 1 miliar US dollar, teman-teman. Jadi, ini masih termasuk small capital, 29 juta US dollar. Dan kita lihat di sini yang luar biasanya, volume transaksi dalam 24 jam ini meledak sampai 1712%, teman-teman. Ini gila banget, teman-teman. Ini kita lihat hari ini kernel DAO ini atau kernel kita sebut saja, ini nilai transaksinya mencapai 194 juta US dollar, teman-teman. Jauh melampaui kapitalisasi pasarnya. Jadi hari ini kita lihat kernel ini naik 39,38% dalam 24 jam terakhir diperdagangkan di angka 0,1024 US dollar, teman-teman. Jadi kita lihat fundamentalnya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini kernel DAO ini adalah sebuah protokol terdesentralisasi yang membangun restacking stack multi-chain untuk menyediakan keamanan bersama dan efisiensi modal yang lebih baik bagi ekosistem proof of stake yang dipersatukan oleh token kernel, teman-teman. Jadi tiga produk utamanya, ekosistemnya terdiri dari kernel, ini keamanan bekerja sama dengan BNB Chain, kemudian Kelp, ini restacking liquid di Ethereum, dan Gain, ini vault hasil otomatis. Jadi gambaran fundamentalnya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini untuk supply totalnya ini hanya 1 miliar token kernel, teman-teman. Supply maksimal juga 1 miliar kernel dan supply yang beredar baru ada di angka 286,3 juta kernel, teman-teman. Kemudian untuk holdernya, pemegang holder dari kernel ini 14.000 holder, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 1 tahun yang lalu, tepatnya 14 April 2025, ini kernel ini sempat menembus harga 0,4646 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,1, berarti sedang diskon 77% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa kernel DAO ini naik 36% dalam 24 jam, teman-teman? Bahkan ini sudah 39%. Jadi kernel ini naik dalam 24 jam terakhir, ini jauh mengungguli pasar kripto yang hanya naik sekitar 1,87%, teman-teman. Jadi kenaikan ini terutama didorong oleh adanya lonjakan volume spekulatif yang sangat besar. Jadi pergerakan ini nampaknya didukung oleh adanya rotasi resiko ke altcoin dan aktivitas perdagangan spot yang intens di bursa utama, teman-teman. Jadi kita lihat di sini kalau volume perdagangan kernel dalam 24 jam ini melonjak 1.630%, teman-teman, menjadi 189 juta US dollar dengan rasio perputaran yang tinggi yaitu 6,45. Jadi bahkan di sini kita lihat sudah naik 1.700%, teman-teman. Jadi data sosial menunjukkan kernel ini
beberapa kali menjadi aset dengan kenaikan tertinggi di pasar spot Binance dan Coinbase sepanjang tanggal 31 Maret dengan satu unggahan mencatat kenaikan 21,75% di papan peringkat futur Web3, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Bahwa lonjakan harga ini dikonfirmasi oleh aktivitas perdagangan yang sangat tinggi, menunjukkan gelombang pembelian spekulatif. Jadi bukan hanya kenaikan harga dengan volume rendah, teman-teman. Kemudian apa yang harus diperhatikan oleh para trader maupun para investor, yang harus diperhatikan apakah volume itu akan tetap mampu berada di atas 100 juta US dollar, teman-teman. Karena kalau volume stabil di atas 100 juta, itu akan mengkonfirmasi bahwa ada minat yang berkelanjutan terhadap token ini. Bahkan kalau kita lihat hari ini sih, ini jauh tinggi, teman-teman. Ini ada di angka 195 juta US dollar. Kemudian faktor lain yang menyebabkan kenaikan ini adalah adanya rotasi sektor altcoin. Jadi konteks pasar yang lebih luas menunjukkan adanya rotasi modal ke altcoin, teman-teman. Jadi indeks musim altcoin CMC ini berada di angka 52, naik 48,57% selama 30 hari terakhir, menandakan peningkatan selera resiko yang beralih dari Bitcoin. Jadi inilah beberapa hal yang membuat harga kernel mengalami kenaikan, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat tren, teman-teman. Jadi ini kernel sangat luar biasa, teman-teman. Ini baru saja breakout EMA 200 hari. Jadi secara jangka panjang ini trennya tren kenaikan kuat, karena ini harga hari ini harga closing, harga penutupannya ini di atas EMA 200 hari, teman-teman. Kemudian juga harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21, artinya secara jangka pendek dan secara jangka panjang ini tren dari kernel. Kalau kita melihat dari candlestick ini, trennya adalah tren kenaikan. Kemudian kita lihat untuk analisa dari TradingView. Jadi kernel naik di market Binance, di Binance 0,49%, diperdagangkan di angka 0,1029. Kemudian untuk indikator yang masuk moving average, masuk dalam kategori moving average, sinyalnya adalah strong buy, pembelian yang sangat kuat untuk osilator netral. Namun kalau osilator kita gabungkan dengan moving average, hasilnya hari ini sinyal untuk kernel adalah sinyal buy atau sinyal pembelian, teman-teman. Karena kita lihat di sini 14 indikator menunjukkan sinyal pembelian, sementara hanya 2 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token kernel? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.